Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bejo, sak bejone wong paling bejo adalah seseorang sebelum kematian dia itu sudah ada hatinya untuk ingin mendekat dan bertemu Allah. Wis sak bejone wong paling bejo. Ini pandangan hakikat. Kalau pandangan syariat bukan itu. Wong sing paling bejo itu adalah orang yang dagang gak bangkrut. Nggih? Wong sing bejo iku wong sing jange kecelakaan slamet. Lah ngoten nggih? Wong sing bejo iku wong sing nyalokno DPR dadi. Iku bejo. Miturut pandangan manusia atau jasmani syariat. Dan atau orang yang mencalonkan menjadi presiden jadi iku bejane wong bejo. Tetapi aku tanya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika saat kematian datang, semuanya itu ditinggal enggak? Biyen ojo gelem dadi dewasa lah enak. Jadi anak kecil terus enak. Dia enggak kerja ya mesti makan. Menginginkan apapun selalu keturutan. Nah itu orang tua lewat kasih sayang. Pingin mainan ini dibelikan, pingin makan ini dibelikan. Mana anak kecil kerja? Nggak ada. Berhubung kita sudah tinggalkan masa itu, kita masuk di dalam masa di mana kita penuh dengan ujian dari hawa nafsu yang diperintahkan oleh Allah, yang disebut sifat basariyah. Akhirnya menumbuhkan pohon di dalam hati kita, pohon keakuan, egoisme, ego, merasa memiliki. Pohon itu semakin lama semakin besar. Akhirnya pohon itu akan memunculkan buah. Riya, hasud, takabur, iri. Masya Allah. Pertanyaannya itu sampai kapan? Buah sifat yang tercela ini di dalam hati Anda. Ingat, selama buah ini masih ada di dalam hati kita, selama itu hati kita pasti gelap kepada Allah. Itulah yang disebut hati yang buta kepada Allah. Dan barang siapa tatkala butanya hati di dunia ini diteruskan sampai mati, maka di akhirat pun kita akan buta terhadap Allah. Oleh sebab itu, oleh karena kondisi hati umat manusia, ruhaniyah umat manusia, diturunkanlah wahyu dari Allah. Apa wahyu itu? Bi ayatina, dengan ayat-ayat saya, kata Allah. Yang di dalam isi ayat adalah pitutur, sesuatu pitutur yang bersifatkan dengan ruhaninya, bukan jasmania. Ibarat syahadat secara hakikat, sholat secara hakikat, puasa secara hakikat. Itu nanti, karena yang mengadakan perjalanan fitrah untuk bertemu Allah itu ruhaninya. Jasad dari saripati tanah nanti kembali ke tanah. Ruh dari Allah harus bisa kembali kepada
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan bisa sampai pada Allah manakala hati kita sudah bebas dari kegelapan. Bisanya hilang kegelapan, kita harus untuk berkholwat. Bisanya berkholwat dengan benar, kita harus berilmu. Nah, ilmu bisa kita pahami adalah taklim muta'alim. Inilah wajib tolek ngelmu itu di situ. Kata Rasul, wajib golek ngelmu iku dimulai saat kelahiran sampai kemah. Berarti jenengan pun sepuh-sepuh. Inilah wajib sampai tolek ngelmu, cari ngilmu yang bersifatkan ruhania. Syariat Anda 10%, ya wes 10%-nya gak oleh, gak usah ngoyo-ngoyo. Masalahnya kita sudah apa? Sudah melewati masa itu. Sampeyan mondok Ja'a Jaidun ngaji tentang ilmu alat, ilmu gak tutup. Makanya saya ngaji Ihya ini tidak ala pondok, langsung bab opo substansine opo cepet. Sebab kitab ini wonten petang jilid Pak, kandele yo sak mene-mene iki. Maria sampean iki diwaca situ enggak mari. Kalau prediksi mawon dalam 1 bulan nggak selesai, walaupun saya membacanya itu ambil substansinya aja. Jikalau Ramadan nggak selesai, ya kita tutupkan, kita lanjut setelah Ramadan. Ngoten mawon, sing penting khatam. Sing penting khatam. Yang jelas saya lebih fokus membahas ruhaniyah. Urusan jasmaniyah ala kadarnya aja. Sebab yang sampean iki umuri wis kedaluwarsa. Apa? Payet. Iku wis entek. Masa sampean wis entek. Itu isi daripada kitab Ihya itu ya. Ada 2 ilmu tentang jasmani dan rohani. Siapa sih Imam Ghazali itu? Kalau kita sekedar cerita, beliau adalah salah satu aulia ilah, kekasih Allah. Salah satu tokoh di antara 2 tokoh setelah Kanjeng Nabi. Di samping Imam Bukhari menceritakan tentang hadis, termasuk Imam Ghazali. Beliau punya nama adalah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Tapi siji ojo takok jenengku. Ya. Ojo takok jenengku, munggah gak usah takok. Umpomo boleh sampean urut ya, misalnya Mukhlason bin Rosid bin Bebek bin Mentok bin Nopo, monggo sak kersa. Tapi gak usah ndoleki, cukup sampean iki guru sampean adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis cekak kesuwen merkai umur jenengan iku sudah kedaluwarsa. Wis. Beliau ini Bapak Ibu lahir di tahun 450 Hijriah. Kalau Maseinya adalah 1558 Masehi. Lahir beliau itu di situ. Hijriahnya 450. Maseinya 1058. Yes. Beliau wafat di tahun Hijriah 505.
Lah Masainya 1111, angka 1 jejer 4. Dihitung dari Masehi berarti umur beliau itu 53. Dihitung dari masa Hijriyah adalah 55. Terbalik. Masehi 55, Hijriyah 53. Jenengan pinten? Lebih wis. Ada yang 60, ada yang 70, bahkan tadi ada yang 90. Ya cino, Mbah, kantun pirang dino. Boten pinten tahun, pirang dino. Yes. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bejo, sak bejone wong paling bejo adalah seseorang sebelum kematian dia itu sudah ada hatinya untuk ingin mendekat dan bertemu Allah. Wis, sak bejone wong paling bejo. Ini pandangan hakikat. Kalau pandangan syariat bukan itu. Wong sing paling bejo itu adalah orang yang dagang gak bangkrut. Nggih? Wong sing bejo iku wong sing jange kecelakaan slamet. Lah ngoten nggih? Wong sing bejo iku wong sing nyalokno DPR dadi. Iku bejo. Miturut pandangan manusia atau jasmani syariat. Dan atau orang yang mencalonkan menjadi presiden jadi iku bejane wong bejo. Tetapi aku tanya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika saat kematian datang, semuanya itu ditinggal enggak? Jari arek nom-nom setelah mendapatkan bunga desa. Waduh, bunga desa kan wong sing paling ayu sak desa lah ngoten nggih. Jari bejone wong bejo. Halah, Bu, mpun percaya Bu sampean Bu, ambek cintane bapak pun percaya. Awali pacarane sehidup semati, ditenono jenengan mati lah ditinggal. Gak usah ngenteni mati, sik meger-meger. Tahu meger-meger ya? Apa ya meger-meger ya? Masih sehat ini loh. Kadang-kadang seorang laki-laki itu wis cari yang lain. Nggih mboten. Carinya tidak karena Allah, carinya karena nafsu. Alasannya model-model, sak nono yatime tak tulung rondo. Kadang-kadang Bu alasan ngoten nggih Pak nggih. Ojo percaya. Nggih. Lu karena Allah monggo, kalau karena Allah. Apa perbedaan karena nafsu dan karena Allah? Nanti itu pembahasannya barnisa khusus ruhaniyah. Jenengan biar beda aku sholat iki betul karena Allah apa karena nafsu? Aku puasa ini karena Allah apa karena nek karena nafsu? Ya mangano ae. Karena nafsu. Mana yang disebut karena Allah dan mana yang disebut karena nafsu? Ini nggak akan pernah ada yang tahu. Manusia semuanya nggak akan pernah ada yang tahu. Sebab apa? Sebab mayoritas manusia itu yo tidak tahu Allahnya, Tuhannya, juga tidak tahu nafsu. Ini kecuali
illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah dan dipilih oleh Allah. Siapa tandanya orang yang dipilih? Yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18, 17, 18. Dialah mereka yang ketika saat mendengarkan ilmu pengajaran tentang ruhaniyah, yastami'unal qaula, dia terima. Yang jenengan iki. Kulo yakin, saya yakin kalau jenengan ini di hatinya nggak ingin mendekat dan bertemu Allah, nggak mungkin tekan sini. Nggak mungkin. Itu tanda-tanda. Makanya bersyukurlah kita pada Allah sebelum kita meninggal alias sisa hidup kita, ada kesadaran hati untuk mendekat dan bertemu Allah. Sebelum kematian kita datang. Apakah mati iku mesti ngenteni tua? Nggak mungkin. Kadang-kadang umur sik sehat, ya, badan sik sehat, besok ya banyak niku. Tidur nggak bangun, sepedaan, alah Pak, kehalangan kerikil hanya segini, jatuh, bisa. Apalagi zaman sekarang, makanan los, minuman los, penyakit datang. Nah, ada penyumbelan, apa? Penyumbatan, ya, penyumbatan peredaran darah. Akhirnya penyumpelan bahasa mriki. Penyumbatan peredaran darah, akhirnya kencang, jadilah darah tinggi. Ya. Makanya anak pondok saya perintah kasih makan sing gak enak, gak enak. Biar sehat. Jauhkan dari goreng-gorengan. Boleh silakan goreng, tapi minyaknya jangan sembarangan. Habis pakai buang, habis pakai buang. Eman Gus, iya gak popo buat minyak. Gak apa-apa, silakan terserah. Bikin goreng sekarang, besok jangan ganti. Minyaknya juga begitu, jangan ngawur. Minyak uli digawe, jangan. Bon, sekedar cerita. Beliau itu Al-Ghazali iku, Mbak, pernah beliau itu menjadi rektor Al-Azhar Mesir, menjadi rektor. Lah, berarti dia itu punya jabatan. Dia hukumi jabatan atau jasmani ini dengan hukum syariah. Akhirnya nggak ngawur. Lah, disitulah Allah menghentakkan beliau untuk meninggalkan. Ini kisah aja. Untuk meninggalkan, melepaskan apa yang melekat secara jasmani, jabatan, kedudukan, kehormatan, segala hal kemewahan yang bersifatkan duniawiyah. Muhammad lepasan, dilepas Pak, tinggalkan itu semuanya. Lah, pada zaman dulu diartikan meninggalkan, tarkud dunya. Meninggalkan ini tidak hanya secara ruhaniyah, tapi juga secara jasmaniyah. Nah, di JB tidak saya wajibkan untuk meninggalkan secara jasmani,
tapi wajib secara rohani. Secara rohani, tinggalkan. Kalau beliau Imam Ghazali pernah ngalami tinggalkan sekalian jasmaniahnya. Rektor ditinggalkan, fasilitas kerektorannya itu beliau tinggalkan. Rumah, kendaraan ditinggalkan. Dia berjalan menyusuri jalan dari sungai ke daratan, dari laut ke daratan. Sambil beliau di belakangnya membawa goni. Tahu goni ya? Karung. Yang di dalam karung itu isi mushaf. Belum berbentuk kitab. Mushaf. Mushaf itu pretelan kertas. Dan di dalam kertas ada ayat-ayat yang tersirat, tertulis, itu ada di sini. Suatu saat bertemulah dia dua perampok. Yang dua perampok berniat untuk merampok Imam Ghazali. Tanya, berhenti, apa yang kau bawa? Akan kurampas, kata perampok. Imam Ghazali jawab dawuh, daripada ini yang kau ambil, silahkan ambil nyawa saya. Ini belum tahu, di dalamnya ini perampok belum tahu kalau isinya adalah mushaf, belum tahu. Akhirnya apa? Justru perampoknya itu penasaran, harta apa ya kok sampai menaruhkannya nyawa. Anggapan si perampok itu adalah mutiara, berlian, harta yang paling mulia. Akhirnya direbut, Pak Bu. Nggih, bahasane wong Jawa, oyok-oyokan. Apa bahasa Indonesia nih? Rebut. Akhirnya terlepaslah karung ini, kantong ini dari beliaunya Imam Ghazali. Ketika si perampok membuka isi daripada karung, ternyata si perampok jawab, barang rosokan, ngalor ngidul dibawa. Oh, maklum uang gendeng. Imam Ghazali di mata perampok itu dikatakan sebagai orang gila. Man majnunun, dia orang gila. Akhirnya dikembalikan. Nyun sewu, babakan ruhaniyah ilmu tauhid tatkala dihidangkan oleh orang-orang yang menjadi perampok Allah. Tahu perampok Allah? Yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau ini dihidangkan kepada orang-orang alladina auliya'uhumut taghut, orang yang hatinya penuh dengan kesenangan kehidupan dunia, maka ilmu ajaran tauhid itu tidak berharga. Tidak berharga. Makanya jenengan jangan heran ketika ini disampaikan terhadap mereka, dia anggap apa? Barang rosokan. Rasulullah sendiri pun dikatakan minjinah, golongan sebagian orang gila. Ayat-ayat wahyu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dari Allah itu dianggap ilmu sihir, sehingga beliau disebut tukang sihir. Gilaan jamaah teko ado-ado Kalimantan, Sumatera, nek gak kena sihir klason, gak mungkin datang di JB seperti itu. Saya diem aja. Nanti kalau kau sudah tahu
akan mencari. Sampai di lubang semut pun akan kau cari. Nah, jadi isi mushaf itu tadi di mata perampok adalah harta yang tidak berguna. Tapi isi daripada mushaf miturut miturut Imam Ghazali lebih berharga itu daripada kehidupan dunia. Bahasanya lebih baik kau ambil nyawaku daripada mengambil ini. Lebih baik kehidupan akhirat karena itu kekal daripada kehidupan di dunia. Ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Disinilah. Makanya siapa orang yang dipilih oleh Allah itu? Jawabannya sekarang. Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Di samping dia hatinya menerima ajaran tauhid, dinul haq, kalau dulu ilmu sejati, ya, tetapi juga wa yattabi'una ahsan. Dia tetap mengikuti, artinya melaksanakan, mengamalkan ilmu yang sudah dia terima. Itulah yang kumaksud mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Itulah yang kusebut kholwat uzlah. Ini yang kumaksud zikir dengan istiqomah. Barulah kegelapan itu akan sirna di dalam hati jenengan. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asaddu minhum bastang batsyang fanaqabu fil bilad hal mim makhis. In fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Heta sak pirang-pirang betapa banyaknya umat yang kami hancurkan, kami binasakan sebelum mereka, termasuk sebelum panjenengan semuanya. Padahal mereka itu lebih kuat secara fisik, lebih cerdas secara akal. Dan saya hancurkan itu semata-mata karena keingkaran mereka. Keingkaran. Sebelum menuju waktu atau hari ketetapan Allah yang disebut penghancuran ini, terlebih dulu Allah itu menurunkan yang namanya utusannya untuk menyampaikan dinul haq, menyampaikan ilmu yang bersifatkan ruhaniyah. Setelah itu disampaikan, di situ ada dua golongan, wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Sebagian kecil mereka terima hidayah tersebut, sebagian besar menolak. Berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh para utusan Allah yang disebut sebagai ilmu, itu semata-mata untuk memberikan kefahaman di dalam hati Anda, supaya hati Anda, ruhaniyah Anda betul-betul melaksanakan yang namanya ibadah penyembahan dengan benar. Dengan benar.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidak diperintahkan kau sekalian manusia ruhaniyah kecuali illa liya'budullaha, menyembah. Lah, bisanya menyembah dengan benar, yang menyembah harus dibekali dengan ilmu. Lah, ilmu inilah Bapak Ibu yang kumaksud ilmu tauhid. Sehingga ketika jenengan ini nanti melakukan penyembahan terhadap Tuhan Anda, berhubung ilmunya sudah paham, dan di situ di dalam ilmu ada satu petunjuk, menjadi penyembah yang benar adalah yang menyembah harus bertemu yang disembah. Itulah yang disebut wadzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus, agama di mana yang mengajarkan ruhaniyah jenengan itu hanya beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahidun. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Artinya, bagi hati yang sadar golongan yang pertama, menerima ajaran dinut tauhid bil huda wa dinil haq, hidayah itu pasti akan ada satu kesadaran jenengan untuk mendekat dan bertemu Allah. Ini tentang ilmu. Jadi bab pertama adalah ilmu. Di dalam kitab ini adalah menyimpan ilmu secara jasmani, juga menyimpan menerangkan tentang ilmu rohani. Jadi yang dimaksud ilmu di situ adalah satu ajaran, satu sistem yang disampaikan lewat taklim muta'alim ini untuk mendapatkan satu kepahaman bagaimana caranya Anda menyembah pada Allah itu dengan benar. Sebab mohon maaf sekali lagi saya kritik, tapi tidak saya salahkan. Saya kritik aja. Selama Anda belum membahas dan menerima sebagian daripada ilmu ruhaniyah yang kami sebut dengan ilmu hakikat, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah apapun jenengan, mohon maaf sekali lagi, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Syarat diterimanya satu ibadah dan rukunnya belum kita lunasi, belum ada dalam diri kita. Oke, kita bicara syarat di luar berarti secara syar'i. Tapi rukun secara hakiki belum ada. Apa rukunnya? Kita wajib bertemu yang kita sembah. Kita harus tahu siapa yang kita sembah. Padahal kita selama ini diajarkan di dalam agama Islam itu hanya sebatas ilmu jasmani atau ilmu syariat saja lewat la ora kena, ora kena, ora kena, ora kena. Di dalam ilmu syariah kita dibahaskan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya.
Kita dikenalkan Tuhan kita umat Islam namanya Allah. Itu nama. Laksana cara jenengan tak jodohkan pada si A dengan si B. Si B itu jenenge iki lho. Wis katakanlah B gitu aja. Tapi wujudnya si B jenengan sebagai si A belum ketemu. Itu masih si B. Nama. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh sebab itu wahai umat Islam, fa'buduh, nyembahlah pada Dia. Lah wong kita kenalnya masih nama. Bagaimana ketika saat jenengan menyembah lewat apapun itu bisa bertemu? Nggak bisa, karena kenalnya masih nama. Oke, itulah syariah. Golongan kita tauhidnya itu. Naik kita diajarkan di dalam thariqah la ilaha illa huwa. Dia. Nah, si nyebut dia. Dia berarti masih jauh, Pak. Dia di depan. Oh, bukan di depan, sana. Makanya sampai nek ngomong, opo jari sing ngecat Lombok? Lah ngoten nggih. Mesti nduding ke atas. Gak mungkin opo jari sing ngecat Lombok. Nggak ada gini, mesti nduding. Dikiranya Allah itu bersemayam di atas ares, lungguh kursi, ambek ngumbi wedang jahe. Kiranya begitu. Di atas ares, kiranya gitu. Kita ngomong ares di atas, lah ngoten nggih. Sidratul Muntaha mustawa, beliau duduk di kursi. Bukan bos, ya, bukan. Kita cuman dikasih ilmu tentang illallah dan ilahua. Otomatis Allah masih jauh. Padahal Allah sudah berkata di dalam Al-Quran, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya aku di mana, jawablah fa inni qaribun, aku iki dekat. Lah apa dek ndodeng-ndodeng mendowori? Aku dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Aku di depanmu, aku di belakangmu, di kiri kanan, atas bawahmu, dalam luarmu. Berhubung ilmu yang menghantarkan dan memahamkan, menunjukkan ruhaniyah bahwasanya Allah dekat iku kita tidak dapatkan, maka sepanjang sejarah umur kita nggak akan pernah bisa mencukupi rukun sahnya nyembah. Rukun sahnya nyembah, yang menyembah harus ketemu yang disembah. Ini kritikan saya terhadap seluruh umat manusia, tidak hanya umat Islam saja, seluruh umat manusia. Kita abaikan ajaran-ajaran yang terkait dengan ruhaniyah, ilmu ketuhanan. Kita abaikan. Tatkala ada yang menyampaikan, kebanyakan itu tidak disampaikan bagaimana Anda akan paham mana sih sebetulnya Allah itu. Mana? Jadi ilmu ini penting. Makanya ada taklim muta'alim di sini
di bab berikutnya itu taklim muta'alim. Apa manfaatnya kita itu ngaji, belajar? Apa faedahnya kita mengajar? Di situ dijelaskan di dalam kitab ini. Ternyata adalah untuk membuka tabir-tabir hati kita atas hidayah Allah. Sebab dengan ilmu yang jenengan pahami itu akan memudahkan Anda untuk melaksanakan menyembah kepada Tuhan dengan benar. Sehingga kalau boleh saya katakan, menukil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fardu ain seluruh umat manusia untuk belajar ilmu. Wajib hukumnya kita belajar ilmu. Man arada dunya fa'alihi bi ilmin, wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ilmu yang dimaksud di sini adalah khusus ilmu tentang ruhaniyah. Sebab nanti kalau ilmu itu sudah ditaklimkan, disampaikan kepada kita, dan kita akan mendapatkan satu kefahaman bagaimana cara kita bersaksi kepada Allah yang benar, bagaimana kita sholat dengan benar, puasa dengan benar, zakat haji dengan benar. Inilah beliau menulis kitab Ikhya untuk menghidupkan ilmu agama yang bersifatkan ruhaniyah. Sampak-sampak beliau menukil di dalam salah satu firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Ilmu penting. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan para orang-orang yang berilmu. Berarti ilmu itu wajib kita pahami dulu sebelum kita itu menyembah Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Wajib kita itu belajar ilmu makrifat terlebih dulu sebelum kita menyembah Allah. Sebab dengan ilmu itu nanti akan diteruskan, ya, ilmu diteruskan terhadap amal dengan ditutup istiqomah. Itulah namanya takwa. 3 rangkaian inilah yang disebut takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah derajat yang paling luhur. Takwa itu adalah makrifat pada Allah. Jadi akhirnya sholat Anda, puasa yang terjadi pada diri Anda, zakat, haji pun, dan amaliyah-amaliyah yang lainnya itu masuk di dalam ibadatun makbulatun. Alhamdulillah. Yang belum di situ khubitat a'maluhum, ditolak. Sampai nak lagi sadari kita sing pemula ini. Inilah pemahaman tauhid yang ketiga, hakikat la ilaha illa anta. Anta itu engkau, dekat. Wis gak bilang Allah di sana, enggak, dekat. Kalau sudah dekat melihat gini, gak mungkin memanggil Allah namanya, enggak, kurang toto kromo. Sudah tidak memanggil Dia, ya sudah tidak, enggak. Karena di depan
paling manggil lewat sifat. Sifat Al-Karim sifatnya iku kalau mentok-mentoko, tapi sebetulnya nggak bisa jenengan iki mengucapkan. Mosok sih bapak sampean iku jenenge Abdullah, sampean sebagai anak nyeluk Cak Dul, nggak mungkin tau, nggak mungkin nyebut nama karena sudah ketemu. Diem ye. Ilmu lah, ilmu ini sebagai penghantar jenengan amal dengan benar. Sebab tanpa ilmu ini gak mungkin jenengan kali kula kita itu akan bisa menyembah dengan benar sesuai dengan Al-Quran. Waqumu lillahi qanitin. Tegakkanlah, sembahlah Tuhanmu itu dengan keadaan bertemu. Kalau bab masalah sholat ngomongi dalam keadaan khusyuk, ya bertemu itu. Makanya mengapa di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2 Allah mengatakan sungguh beruntung, sak beruntung-beruntungnya orang yang beruntung adalah orang yang saat di dunia dia sudah bertemu Allah. Tapi sebaliknya qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sak sengsorone wong sing paling sengsara sedunia adalah orang saat di dunia apa? Kadzdzabu, mendustakan, tidak mau biliqa'illah, bertemu Allah. Jadi ilmu ini sebatas kami bahas. Nanti dengan ilmu inilah yang menghantarkan kepahaman laku jenengan bisa bertemu. Jadi kami di sini masih dalam taraf membahas ngelmu. Dengan ngelmu itulah nanti jenengan alap apa manfaat kefahaman itu, sehingga bisa kau dasarkan ketika jenengan iki beramal dengan benar.